Himiespa Present membuat konten mewawancarai mahasiswa ekonomi pembangunan mengenai jurusan ekonomi pembangunan itu sendiri. Contohnya seperti manfaat masuk jurusan ekonomi pembangunan, prospek kerja dari ekonomi pembangunan, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk saksikan sesi wawancaranya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Lucia Mandarlia dari program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, hari ini aku bakal ngewawancarain beberapa mahasiswa dan juga mahasiswi dari program studi Ekonomi Pembangunan yang pastinya dengan beberapa pembahasan yang sangat menarik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin aku. Nah baik, sekarang aku sudah sama mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan. Silahkan perkenalkan nama sama angkatannya. Baik, perkenalkan nama aku Asrul dari angkatan 2022. Nah baik, aku mau nanya nih, apa sih alasan Asrul memilih jurusan Ekonomi Pembangunan? Oke, jadi untuk milih jurusan ekonomi pembangunan tuh gak ada alasan, cuman berhubung waktu SB itu aku daftarnya di ekonomi pembangunan dan keterimanya di ekonomi pembangunan, jadi aku jalanin aja gitu nah sampai hari ini, dan itu tuh aku rasa cocok dengan diriku dan itu tuh gampang aja, enak aja sampai sekarang. Wah, luar biasa banget ya. Nah ini pertanyaan kedua, pasti Maba penasaran banget nih. Persiapan apa aja yang dibutuhkan untuk masuk ke jurusan ekonomi pembangunan? Oke, jadi untuk persiapan buat masuk ke ekonomi pembangunan tuh nggak ada yang spesifik, sama aja dengan jurusan yang lain. Cuman yang pertama yang nyata niat, jangan kayak aku cuman ikut-ikutan. Yang pertama niat, kita mau daftar ekonomi pembangunan karena apa, alasannya apa, pahami dulu ekonomi pembangunan itu apa. Yang kedua itu tuh usaha itu dalam artian ikuti semua alur pendaftaran sampai kalian keterima, entah itu dari SN, SB sampai mandiri. Baik, ini pertanyaan terakhir nih buat Asrul. Mata kuliah apa aja yang ada di ekonomi pembangunan? Oke, jadi untuk mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan itu mungkin dari hitungannya dulu, yaitu ada matematika ekonomi, habis itu ada makro, ada mikro, habis itu ada akuntansi. Terus untuk mata kuliah yang nggak ada hitungannya alias yang cuman pakai teori, itu tuh ada pengantar bisnis, pengantar hukum bisnis, habis itu ada pendidikan Pancasila, habis itu ada manajemen, habis itu ada lahan basah. Mungkin itu yang ada sampai aku jalan semester 2 ini. Wah, luar biasa banget ya jawaban dari Asrul. Terima kasih banyak Asrul. Oke, sama-sama. Baik, sekarang saya udah sama mahasiswi dari program studi Ekonomi Pembangunan. Silakan perkenalkan nama sama angkatannya. Halo, aku Riri Novitasari dari angkatan 2022. Nah baik, aku mau nanya nih sama Riri, mata kuliah apa aja yang ada di program studi Ekonomi Pembangunan? Banyak nih mata kuliahnya, nggak kesebut semua sih, tapi bakal sebutin itu ada ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi moneter, terus statistik. Nah terus aku juga mau nanya nih, berkuliah di jurusan Ekonomi Pembangunan itu apakah ada berhitungnya juga, apa kayak gimana? Tentu akan ada hitung-hitungan. Sebenarnya di jurusan ini tuh bukan berhitung yang ke matematika murni, tapi lebih ke dasar, tapi dibawa ke perspektif ekonomi. Dan bukan hanya berhitung, tapi di sini kita bakal pelajarin perhitungan ekonomi, sosial, dan juga perusahaan. Jadi bukan hanya berhitung, tapi lebih ke arah teliti gitu. Nah luar biasa banget ya. Nah ini terakhir nih, aku penasaran banget. Setelah lulus kuliah, pekerjaan apa aja yang mau Riri capai? Kalau untuk pekerjaan aku belum yang spesifiknya mau gimana, karena aku masih semester 2 juga. Tapi kalau untuk sekarang aku pengennya di finance company atau di kelembagaan bank sentral gitu. Luar biasa banget ya jawaban dari Riri. Terima kasih banyak Rinop. Baik, sekarang aku udah sama mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, boleh perkenalkan nama sama angkatannya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Upa, angkatan 2020. Nah, aku mau nanya nih Bang, apa alasan Abang Upa memilih jurusan Ekonomi Pembangunan? Alasan saya memilih jurusan Ekonomi Pembangunan karena saya ingin menjadi seorang pengusaha dan tentunya juga tentang prospek kerjanya yang tinggi. Wah, luar biasa banget ya. Aku mau nanya juga nih, persiapan apa aja yang dibutuhkan untuk masuk ke jurusan Ekonomi Pembangunan? Persiapannya ada duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Wah, keren banget ya. Nah, tadi Abang kan ada menyinggung masalah prospek kerja. Jadi aku mau nanya nih, bagaimana prospek kerja jurusan Ekonomi Pembangunan yang Abang tahu? Yang saya tahu, prospek kerjanya bisa bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta. Baik, terima kasih banyak Abang Aufa. Nah baik, sekarang aku udah sama mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan. Silakan perkenalkan nama sama angkatannya. Perkenalkan, nama aku Tama, aku dari angkatan 2021.
Baik, aku mau nanya nih sama Bang Tama, manfaat apa yang Abang dapat setelah masuk jurusan ekonomi pembangunan? Tentunya berbicara manfaat, banyak gitu manfaat yang kita dapat ketika kita masuk jurusan ekonomi pembangunan. Yang paling penting tuh kita bisa menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi kita bisa mengikuti tren bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia gitu. Luar biasa banget ya Bang manfaatnya. Nah aku mau nanya juga nih, kemampuan dasar apa yang harus dimiliki mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan? Sebenarnya untuk kemampuan dasar sendiri tidak ada karena kita sama-sama belajar dari awal gitu. Tapi yang paling utama dan paling dasar itu tentunya niat untuk belajar dan terus belajar. Baik, yang terakhir nih Bang, aku penasaran banget setelah lulus kuliah, pekerjaan seperti apa sih yang Abang Tama inginkan? Kalau dari aku pengennya setelah lulus sarjana ekonomi aku pengen kerja di perbankan dan jadi direksi. Amin, luar biasa banget ya. Terima kasih banyak Abang Tama. Baik, sekarang aku udah sama alumni sekaligus Ketua Umum Demisioner Himiespa 2022. Silahkan perkenalkan nama dan juga angkatannya. Ya, terima kasih. Nama aku Muhammad Kurniawan Siregar, biasa dipanggil Wawan. Aku angkatan 2019 semester 8. Baik, aku mau nanya nih Bang Wawan. Menurut Abang, jurusan ekonomi pembangunan itu seperti apa sih? Ya, menurut aku jurusan ekonomi pembangunan itu jurusan yang mempelajari ilmu ekonomi secara spesifik. Karena di dalamnya ada macam-macam ilmu ekonomi yang bisa kita pelajari. Contohnya ada ekonomi syariah, ekonomi moneter, ekonomi industri, kebank sentralan, dan masih banyak lagi. Aku mau nanya lagi nih Bang, manfaat apa aja yang Abang dapat setelah masuk jurusan ekonomi pembangunan? Ya, manfaat yang aku dapat selama berada di jurusan ekonomi pembangunan, yang pertama mungkin aku paham dan mengerti untuk masalah-masalah ekonomi terkait atau masalah ekonomi terkini. Jadi aku info ekonomi terkini itu update gitu. Terus juga karena kita ada program magang, jadi aku mudah untuk ikut atau ambil bagian dari institusi atau instansi pemerintah yang aku inginkan atau yang aku programkan untuk magang. Luar biasa banget ya, banyak banget manfaat dari program studi ekonomi pembangunan. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Bang, pasti banyak banget yang penasaran ya bagaimana prospek kerja dari jurusan ekonomi pembangunan. Ya, untuk prospek kerja dari ekonomi pembangunan itu sangat luas karena kita mempelajari ilmu ekonomi secara spesifik, kita bisa bekerja di berbagai macam bidang. Contohnya ada bidang industri, ke bank sentralan atau di perbankan, keuangan, perencanaan, dan juga pertambangan. Dan kita tidak menutup kemungkinan bisa di berwirausaha. Luar biasa banget ya jawaban-jawaban dari Bang Wawan. Terima kasih banyak Abang Wawan. Sekarang aku udah sama mahasiswi dari program studi ekonomi pembangunan. Silahkan perkenalkan nama dan juga angkatannya. Baik, perkenalkan nama aku Novi Apriani dari angkatan 2022. Baik, aku mau nanya nih sama Nopi. Menurut kamu jurusan ekonomi pembangunan itu seperti apa sih? Baik, jadi menurutku jurusan ekonomi pembangunan merupakan salah satu ilmu ekonomi yang lebih spesifik belajar mengenai pembangunan yang mencakup bidang ekonomi, perbankan, keuangan, hingga bisnis. Luar biasa banget ya. Aku mau nanya lagi nih, berkuliah di jurusan ekonomi pembangunan apakah akan ada banyak berhitung? Ya, prodi ekonomi pembangunan memang lebih banyak bersinggungan dalam hal hitung-menghitung karena ekonomi pembangunan sendiri dirancang untuk kalian agar bisa lebih menguasai dalam hal ilmu ekonomi dan juga logika matematis. Tapi jangan takut, semua pasti akan dipelajari dari awal. Pertanyaan terakhir nih, kemampuan dasar apa yang harus dimiliki mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan? Seperti mahasiswa pada umumnya, hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan yaitu mampu berkomunikasi dan juga bagaimana cara kalian bisa menempatkan diri dengan baik, berjiwa kreatif dan inovatif, dan yang pastinya juga kalian harus mampu untuk bisa berhitung. Wah, luar biasa banget ya, terima kasih banyak Novi. Nah itu dia tadi wawancara dari mahasiswa dan juga mahasiswi program studi ekonomi pembangunan. Sangat menarik banget ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you di video kreatif selanjutnya.